kalau semua hari ini kabar baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, terus Ibu. Will cek Ibu. Baik teman-teman, adalah kita siapkan hati kita untuk menonton gambar. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adik Beatrice yang telah kita doa. Sekarang Ibu absensi dahulu ya. Ya, Ibu. Sampai tidak hari ini. Banyak Ibu. Sapa. Basro. Di dalam kelas ada berapa orang kita semua? 26 Ibu. Yang tidak hadir? Yang tidak hadir kayaknya 7 orang Ibu. 7 orang Ibu. Oke, nanti sampaikan salam ya kepada mereka. Salam, Ibu. Salam Ibu. Salam apa Ibu? Salam kakek. Oke. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bermain dengan game ya. Yang putih berdiri, yang hitam tunduk. Yang putih berdiri, hitam tunduk. Ya. Putih berdiri, hitam putih, putih hitam, yang putih berdiri, hitam tunduk. Oke, ya. Ibu coba bersama Ibu. Anak muda. Putih, hitam, hitam, hitam. Ulangi bahasa keras ya. Putih, hitam, putih, hitam, hitam, putih, hitam. Oke, terima kasih ya, adik-adik punya konsentrasi sangat bagus. Oke, nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan secara garis besar pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan ujian pembelajaran, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran pada hari ini. Setelah itu, Ibu akan menunjukkan eksperimen, dan setelah itu Ibu akan meminta adik-adik mengamati dan membentuk kelompok. Setelah itu adik-adik presentasikan. Iya, Ibu. Oke. Dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan di sini adalah metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Oke, tujuan pembelajaran pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda tenggelam, terapung, melayang, beserta dapat menjelaskan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hukum Archimedes dan bisa mempresentasikannya. Oke, sebelum kita masuk dalam materinya, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi ya untuk membangun semangat belajar adik. Orang bilang jangan buang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari akan berguna bagi masa depan. Siap. Hurrah. Betul. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Ibu mau tanya, pelajaran minggu lalu tentang apa ya? Gaya dan Ya, gaya dan perubahan gerak. Apa saja yang dipelajari dalam gaya dan perubahan gerak? konsep gaya Ibu. Seterusnya, Ada hukum Newton Ibu. Hukum inersia Ibu. oke. Jadi adik-adik Cap semua. sebagus ya tentang materi pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang materinya, mungkin adik-adik sudah ada yang tahu apa itu hukum Archimedes dan siapa penemu hukum Archimedes. Oke.
fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani kuno yang bernama Archimedes pada tahun 250 sebelum Masehi. Nah, bunyi hukum Archimedes menyatakan jika sebuah benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya apung yang disebut dengan gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkannya. Rumus dari hukum Archimedes itu FA sama dengan rho kali V kali G, di mana FA itu adalah gaya apung atau gaya ke atas, rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, dan V itu adalah volume, satuannya meter kubik, dan G adalah kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik, penerapan hukum Archimedes itu ada yang pertama itu adalah balon udara, yang kedua hidrometer, yang ketiga kapal laut, yang keempat jembatan apung. Mungkin adik-adik ada yang tahu kenapa balon udara, hidrometer, kapal laut, dan jembatan apung itu digolongkan dalam penerapan hukum Archimedes. Balon udara seperti balon udara panas atau balon gas helium menggunakan hukum Archimedes untuk mengembang udara. Balon udara lebih berat dari dirinya daripada udara di sekitarnya, sehingga menghasilkan gaya apung yang cukup besar untuk mengangkat balon yang muatan di dalamnya. Balon udara lebih berat dari dirinya daripada udara di sekitarnya, sehingga menghasilkan gaya apung yang cukup besar untuk mengangkat balon dan muatan di dalamnya ke udara. Prinsip hukum Archimedes digunakan di sini karena gaya apung yang dialami oleh balon udara adalah hasil dari perbedaan antara berat balon dan berat udara yang dipindahkan oleh balon tersebut. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pertama tentang balon udara, yang hidrometer mungkin adik-adik ada yang tahu. Saya hidrometer itu alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan relatif suatu cairan. Prinsip kerja hidrometer didasarkan pada hukum Archimedes. Hidrometer mengapung dalam cairan dengan sebagian di dalam dan sebagian di luar air. Ketinggian hidrometer yang tenggelam dalam cairan bergantung pada kepadatan cairan tersebut. Semakin tinggi kepadatan cairan, semakin tinggi hidrometer tenggelam. Prinsip ini berdasarkan pada hukum Archimedes, di mana hidrometer mengalami gaya apung yang sebanding dengan berat cairan yang dipindahkan. Oke, itu penjelasan tentang hidrometer. Adik-adik mungkin ada yang tahu lagi tentang penerapan hukum Archimedes dalam kapal laut. Penerapan hukum Archimedes dalam kapal laut terutama terkait dengan kemampuan kapal untuk mengapung di atas air. Kapal laut dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki volume yang cukup besar sehingga berat air yang digunakan oleh kapal setara dengan berat kapal sendiri. Dalam hal ini, prinsip hukum Archimedes diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara berat kapal dan gaya apung yang dihasilkan oleh air. Mungkin ada lagi tentang jembatan apung. Saya Bu. Oke. Berikut adalah jembatan apung. Jadi jembatan apung di sini adalah salah satu jenis jembatan yang dirancang untuk mengapung di atas permukaan air. Nah, prinsip kerjanya itu bergantung pada hukum Archimedes, di mana jembatan ini dirancang sedemikian rupa sehingga berat dari jembatan itu seimbang dengan berat air yang dipindahkan oleh jembatan tersebut. Dan oleh karena itu jembatan itu akan tetap terapung di atas permukaan air dan mampu mendukung beban lalu lintas yang melewatinya. Oke, semua jawaban itu betul ya. Jadi contoh dari balon udara, hidrometer, kapal laut, dan jembatan apung itu mengandalkan prinsip hukum Archimedes karena mereka melibatkan pergerakan benda-benda di dalam fluida atau udara atau air dan bergantung pada gaya apung yang dihasilkan oleh perbedaan berat benda dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, itu penjelasan sedikit tentang penerapan hukum Archimedes. Nah, sekarang kenapa benda itu bisa terapung, tenggelam, dan melayang?
Sini. Di sini ya? Di sini kan? Oke, adik-adik, dari video ini adik-adik bisa menjelas dan menjawab kenapa beda itu bisa tenggelam dan melayang. Silakan diskusi waktunya adik-adik. Waktu 10 menit. Cepat sekali adik-adik. Oke, dari kelompok 1. Baik, dari video tersebut mengapa benda bisa tenggelam? Karena ketika sebuah telur tenggelam dalam air, berarti telur tersebut memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan air. Telur yang tenggelam biasanya berarti bahwa udara di dalam telur itu telah menguap atau telah digantikan dengan zat lain, seperti bakteri atau gas. Nah, telur yang sudah membusuk itu juga cenderung tenggelam. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1 kenapa telur itu bisa tenggelam? Dari telur itu tenggelam karena massa dari telur itu lebih besar dari massa jenis air. Adik-adik paham? Paham, Ibu. Jawab lagi, kenapa telur itu bisa tenggelam? Karena massa telur lebih tinggi dibandingkan massa jenis air. Oke, jawabannya betul ya. Kelompok 2. Telurnya terapung jika terapung di permukaan air, artinya kepadatan telur hampir sama dengan kepadatan air. Ini biasanya terjadi ketika telur belum membusuk dan masih segar. Bagian dalam telur masih mengandung udara yang mempengaruhi kepadatan keseluruhan. Telur yang terapung dapat digunakan sebagai indikator kesegaran telur. Oke, baik. Jadi jawaban dari kawan adik Gerlis, kenapa telur itu bisa terapung? Nah, telur itu terapung karena massa telur itu sama dengan massa air. Oke, kelompok yang ketiga. Maka telur melayang di air. Karena ketika telur melayang di air berarti telur memiliki kepadatan yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Telur yang melayang mungkin memiliki gelembung udara yang cukup besar di dalamnya atau memiliki kepadatan yang sangat rendah. Telur dengan gelembung udara yang besar dapat menunjukkan bahwa telur tersebut sudah cukup kuat dan kehilangan kepadatan seiring berjalannya waktu. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 kenapa telur itu bisa melayang? Telur itu melayang karena massa telur itu lebih kecil dari massa air. Nah, di sini ibu ada contoh soal. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca contoh soal ini. Silakan.
sama dengan 199,1 cm kubik. Jadi nilai volume batu yang tercelup yaitu 199,1 cm kubik. Adik-adik paham? Paham. Oke. Adik-adik di sini ada tugas 2 nomor dikumpulkan minggu depan sebelum pertemuan. Di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca kesimpulan materi pada hari ini. Putri Ibu. Sudah. Putri Ibu. Oke, Putri Ibu ada Kesimpulan bunyi hukum Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut dimakan cair. Maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Penerapan hukum Archimedes dalam hukum Archimedes yaitu yang pertama balon udara, yang kedua hidrometer kapal laut dan juga jembatan apung. Benda dalam hukum Archimedes pertama tenggelam, benda dinyatakan tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair berada. Saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka benda akan tenggelam dan berada di dasar bejana. Kedua, terapung, benda yang melayang di dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan dari atas dasar tempat zat cair berada, benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda melayang akan berada di antara permukaan zat cair dan dasar bejana. Yang berikut itu melayang. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Benda akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Oke, terima kasih untuk adik Urfi yang telah membaca kesimpulannya. Jadi yang dibacakan oleh adik Urfi itu Ibu akan membaca ulang lagi ya adik-adik. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkannya. Nah, itu bunyi dari hukum Archimedes. Penerapannya itu yang pertama balon udara, hidrometer, kapal laut, dan jembatan apung. Dan kenapa benda itu telur bisa tenggelam, melayang, dan terapung? Tadi kita sudah membahasnya ya adik-adik. Oke. Sekian penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, mungkin ada saran atau pendapat dari adik-adik tentang pengajaran Ibu hari ini, silahkan disampaikan. Kurangnya di mana atau lebihnya di mana, silahkan disampaikan. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk materi hari ini, apakah semua paham? Paham, Ibu. Yakin? Yakin Ibu. Oke, nanti minggu depan kita akan mengulangi lagi adik-adik. Baik Ibu. Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi hari ini. Baik, Ibu. Kalau semua sudah mengerti dan paham, Ibu akan menutupi pertemuan kita pada hari ini dengan satu kata motivasi. Berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Biasa orang yang berjuang. Sekian dan terima kasih. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Kita mengakhiri pembelajaran kita marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Ibu.